MPV udah, SUV 3 baris udah. Sekarang gue bikin rekomendasi SUV compact yang memang gue nggak ngerti kenapa SUV compact itu selalu pokoknya rame. Jadi exposure-nya tuh rame banget, nggak tahu kenapa. Gue bakal bikin beberapa rekomendasi SUV compact yang bisa dipakai untuk persiapan mudik lebaran. Kenapa? Karena mudik lebaran tuh adalah bulan Maret nanti akhir, tapi kalian masih ada kesempatan buat hunting-hunting promo di IMS yang bakal berlangsung dari tanggal 13 sampai tanggal 23. Dan channel YouTube Teguh nanti jadi media partner resmi dengan IMS 2025. Tonton sampai habis ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu, jangan lupa follow Instagram saya @teguh.ku atau TikTok juga, di situ gue sering-sering review ya. Yang pertama, gue bakal bahas ini adalah Suzuki Vitara. Seperti kita tahu, bahkan kemarin Bang Gofar Hilman aja baru beli ya Vitara, dan rame banget ternyata. Dan memang dari Suzuki-nya sendiri juga memang kayak lagi gencar banget untuk promosiin si Vitara ini. Mobil ini dijual paling murah 362 juta dan paling mahal 396 juta. Nggak sampai 400 juta. Dan gue pribadi udah pernah review, bahkan sempat test drive juga. Mobil ini cukup aman dan nyaman. Aman dan nyaman dalam artian adalah gue sempat untuk kayak terabas jalan-jalan rusak itu cukup stabil banget. Jadi enak banget. Mobil ini tuh enak banget ya. Terlepas dari kekurangannya seperti kayak tutup sunroofnya memang sudah elektrik, tapi dia agak cenderung panas. Jadi PR kalian harus tutupin dengan kaca film. Terus safety sense nggak ada. Bahkan belum lagi dengan speed sync auto lock dia juga belum ada. Tapi mobil ini enak banget. Dan head unitnya itu udah bisa Apple CarPlay, Android Auto. Rem tangannya memang masih tarik manual biasa, tapi itu preferensi masing-masing. Tapi mobil ini enak banget. Beneran enak banget. Selanjutnya ada X-Force. Mobil ini dijual paling murah 381 jutaan, paling mahal 422.900 tipe Ultimate CVT-nya. Pada saat awal kemunculan, gue mikir mobil ini pasti laris banget karena bentuknya tuh nggak jauh beda dengan mobil konsepnya, ya kan? Tapi rupa-rupanya banyak yang mencemooh adalah mobil datang paling belakangan. Belakangan kenapa? Karena mobil ini bersaing dengan kereta, dengan HRV, tapi fiturnya menurut beberapa teman tuh itu aja. Bahkan safety sense aja tuh nggak lengkap, dia cuman ada yang rear cross traffic sama blind spot aja. Tapi dengar-dengar diskonnya tuh lagi gede banget, jadi patut banget teman-teman pertimbangkan. Dan gue udah coba ya, memang mobilnya lebih kedap. Dan speaker Yamaha cukup oke, memang nggak sebagus menurut gue ya, memang nggak sebagus Bose dan segala macam, tapi cukup nyaman. Dan alasannya kenapa nggak dikasih panoramik adalah biar lebih enteng, lebih kompak kata gitu, dan agar kinerja speakernya tuh tidak terganggu. Nggak tahu deh benar apa enggak. Kalian yang pilih X-Force, coba kalian komen dong, apakah benar diskonnya segede itu? Selanjutnya ada Toyota Yaris Cross. Nah, mobil ini dijual paling murah 353 juta dan paling mahal itu adalah 453 yang versi TSS-nya. Tapi sebenarnya mobil ini tuh hanya meminjam nama Yaris. Mobil ini nggak ada Yaris-Yarisnya, dan mobil ini sebenarnya memakai platform buatan dari Daihatsu, yaitu Daihatsu New Global Architecture. Tapi mobil ini cukup enak sih. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong yang versi bensinnya itu mesinnya sama dipakai sama Veloz. Tapi mobil ini kalau misalkan dipakai sehari-hari buat di perkotaan dan segala macam, nyaman nggak? Nyaman-nyaman aja sih sebenarnya, dan patut banget dipertimbangkan. Dan dengar-dengar diskonnya lagi gede teman-teman, terutama yang tipe bensin ya. Tapi kalau menurut gua, kalau kalian ambil Yaris, ambil hybridnya dong. Ngapain ambil yang bensin ya? Tanggung banget dan fitur safety cukup lengkap, sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Minusnya itu aja sih, sayang banget 2024 sudah dikasih panoramik, fungsi tengahnya itu nggak ngerti kenapa nggak bisa dibuka. Itu aja sih paling catatannya. Selanjutnya ada Honda HR-V, ya kan. Mobil ini dijual paling murah SCVT 383 juta, paling mahal RS Turbo 540 jutaan. Jadi mobil ini bisa dibilang adalah yang pendobrak pertama, dulu pertama kali kemunculan, kayak susah untuk menggeser marketnya dia sih. Dari bulan ke bulan, tahun ke tahun masih tetap tinggi aja sih, susah ngelawannya. Meskipun kalau secara fitur itu nggak selengkap kereta. Bahkan sekarang ada terjadi penurunan adalah panoramic sunroofnya nggak bisa dibuka, ya kan. Tutupnya aja dibuka, tutup secara manual, dan yang bisa gue bilang adalah fitur tertinggi sekalipun cuman ada Honda Lane Watch, blind spot nggak ada. Tapi plusnya dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Model memang soal selera, tapi memang masih cakep-cakep aja sih gitu loh. Ya kalau kita ngomongin lemot apa enggak, jujur kalau kalian mau cari HR-V, mendingan kalian langsung ke turbo, karena yang bukan yang turbo itu agak-agak lemot sih, banyak yang bilang kayak gitu. Boleh dong sharing teman-teman, karena harganya ini cenderung agak mahal, lebih mahal dibandingin Hyundai Creta. Tapi patut banget kalian pertimbangkan kalau misalnya kalian cari mobil compact SUV, HR-V patut banget dipertimbangkan sih. Selanjutnya ada Hyundai Creta. Mobil ini dijual paling murah kereta aktif manual 297, paling mahal kereta Alfa
421.800. Ada beberapa isu kereta tuh bakal facelift dan semacam, tapi jujur ini justru kesempatan buat teman-teman kalau pengen cari harga yang paling bagus sekarang saat yang tepat. Karena kalau kalian nunggu kereta yang sudah facelift, harganya pasti mahal, diskon pasti nggak ada. Justru sekarang saat yang tepat buat cari yang di kereta model lama nggak apa-apa. Yang penting adalah mobilnya value for money banget, lengkap loh. Panoramik bisa dibuka, blue link juga ada, safety sense lengkap banget, joknya ada pendingin, ada air purifier juga. Jadi ini saat yang tepat buat kalian cari mobil yang di kereta. Minusnya palingan apa ya? Minusnya, gue tanya dulu sebentar. Dit, minusnya apa di kereta, Dit? Tuh susah tuh ya kan? Susah. Berarti palingan menurut gue kelemahannya adalah dia belum dilengkapi dengan kamera 360, belum ada adaptive cruise control, belum dilengkapi dengan power backdoor yang itu kalian sebenarnya bisa tambah sendiri sih. Itu aja catatannya. So far mobil ini bisa dibilang pendobrak mobil masa kini sebelum berdatangan mobil-mobil China ya. Value for money banget, bisa dipertimbangkan. Selanjutnya ada Chery Omoda 5. Mobil ini dijual paling murah, tipe Z-nya 334, paling mahal 493 adalah yang 5 GT AWD ya, 493 juta. Kalian berani nggak beli mobil China yang seperti kan mungkin dulu image-nya kan dulu kayak kurang oke gitu Chery ya, tapi Chery yang sekarang sama Chery yang dulu beda banget. Bahkan yang Chery Omoda 5-nya itu aja rame banget ya, mobil listriknya ya. Nah, ini yang versi bensinnya, kalau kalian nggak suka mobil listrik, bisa patut dipertimbangkan karena fiturnya lengkap banget. Bahkan dia tuh kalau kita mendekat bisa ngebuka sendiri, kita menjauh bisa nguji sendiri. Bahkan dia panoramanya bisa dibuka dan segala macam. Mobilnya tuh ala-ala coupe gitu loh. Dan udah pernah gue review juga. Dan gue bilang Chery ini sangat serius banget loh. Bahkan beberapa waktu itu gue sempat lihat ya, ada beberapa konsumen dari Chery itu diberangkatin ke China buat jalan-jalan di sana. Mantep banget loh. Selanjutnya ada Toyota Raiza. Mobil ini dijual paling murah itu adalah 253, paling mahal 312 juta. Mobil ini sebenarnya unik sih. Di Jepang tuh laris nomor 2 kalau nggak salah. Jadi mobil ini menurut gua di Toyota yang paling lengkap. Yang pertama dilengkapi dengan adaptive cruise control dan bisa dibilang adalah mobil city car tapi bentuknya SUV. Ini versi mahalnya dibandingin yang Rocky. Nah, kalau kita ngomongin kelemahan, ada beberapa teman-teman tuh yang cari Rocky waktu itu cari yang 1000 cc, kenapa cari yang turbo? Kebalik. Tapi mereka menganggap itu adalah boros, orang banyak lari ke yang 1.2-nya. Minusnya aja palingan ya karena nih rakitan Daihatsu ya, tidak dilengkapi dengan semburan AC aja. Tapi fiturnya cukup lengkap sih. Jadi bisa dibilang mobil ini cocok buat siapa? Cocok yang pengen cari mobil city car buat dipakai dalam kota tapi bentuknya SUV. Cuma memang dia dua baris gitu ya. Jadi gua masukin ke sini juga. Selanjutnya ada Daihatsu Rocky, ini versi murahnya, paling murah dijual. Rocky 12 tipe M manual 210 juta, paling mahal 278. Paling beberapa beda fitur tuh di sini teman-teman. Kayak misalkan belum ada jok ISOFIX, terus belum ada safety belt, terus 3 titik, terus belum ada untuk yang headrest. Yang 3 titik untuk penumpang tengah di baris kedua aja ya. Jadi ini varian lebih murah. Ya ini strategi marketing antara Astra Daihatsu sama Toyota lah kurang lebih gitu. Jadi balik lagi sesuai pilihan teman-teman, ini versi murahnya. Boleh banget dong sharing teman-teman yang lebih memilih Rocky dibandingin sama Raiza. Komen di kolom komentar ya. Selanjutnya ada Honda WRV atau biasa nyebutnya WRV. Mobil ini dijual paling murah 274 juta, paling mahal 324. Yang menarik di mobil ini adalah dia tuh bisa ngunci sendiri juga, yang belum dimiliki oleh brand-brand Jepang ya. Jadi pada saat kalian menjauh dia bisa ngunci sendiri, pada saat mereka dia bisa ngebuka sendiri, bisa starter dari remote juga. Reviewnya udah sering gue bikin dan gue lupa ingat ya. Udah pernah gue review belum? Oh, belum pernah gue review test drive. Tapi mesin yang sama dipakai sama BRV. Bayangin ya. Mobilnya sekompak itu, mesinnya bertenaga banget 121 PS, jadi paling gede di kelasnya. Udah pasti nyaman dan nyaman. Tapi apakah betul kabinnya seberisik itu? Komen dong kalau yang sudah pernah pakai mobilnya. Selanjutnya ada Chery Tiggo 5X. Gue udah pernah review juga, mobil ini paling murah dijual 244 dan paling mahal 274. Gue udah pernah test drive segala macam, ternyata mobil ini mesinnya sama kan 1500 ya, mesinnya 1500 cc, jadi memang tuh nggak irit-irit banget dan fiturnya memang nggak selengkap untuk kayak si WRV, safety sense-nya, tapi cukup oke, patut banget dipertimbangkan. Kenapa? Karena mobilnya nggak sampai 280 juta gitu, tapi menarik karena sudah dilengkapi dengan sunroof loh guys, joknya udah kulit lagi. Nah, yang terakhir rekomendasi gue adalah Mazda CX-3. Itu ada 2 tipe, yang mode sport 399, nggak sampai 400 juta. Mobil ini fitur safety cukup lengkap banget, dan ada tipe yang Pro, itu 505 juta. Dan kalau seperti kita tahu ya, Mazda ini dengan filosofi Jinba Itai-nya, gue udah pernah test drive juga, jadi berasa kalian tuh nyaman berkendara karena
kalau gue pribadi, kalau gue punya Mazda, gue lebih baik nyetir sendiri. Reviewnya udah pernah gue bikin juga, mungkin kalian mau nonton-nonton juga sih gitu. Dan bisa dibilang Mazda ini kelasnya adalah premium atau mobil Eropanya Jepang gitu. Jadi kesimpulannya gimana teman-teman? Menurut gue ya pribadi ya, gue mobil gue sendiri aja ras 3 baris. Baris ketiga aja jarang gue pakai, itu paling gue pakai pas pulang kampung aja. Jadi kalau untuk berkendara sehari-hari, baris ketiga sering gue lipat. Dan kalau kita ngomongin mobil SUV compact ini bisa nggak sih dijadiin mobil harian? Bisa banget. Sekian dulu video dari gue. Kalau misalkan pengen ada yang mau ditambahin mobil lain atau pengen dibuatin konten-konten lainnya, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.